Saudara-saudari terkasih, sabda Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini terus bergema dalam kehidupan gereja melalui pengajaran para gembalanya. Sebelum kita memulai ibadat pagi, marilah kita kembali menyimak sejenak pesan Bapa Suci Paus Benediktus. Yesus mengajarkan bahwa damai yang Ia bawa bukan berarti hidup tanpa masalah atau pertengkaran. Sebaliknya, damai yang berasal dari Kristus lahir dari perjuangan terus-menerus melawan kejahatan. Perjuangan yang Yesus lakukan bukanlah melawan manusia atau kekuatan dunia, melainkan melawan iblis, musuh Allah dan musuh manusia. Karena itu siapapun yang ingin tetap setia kepada Allah dan hidup dalam kebaikan harus siap menghadapi tantangan. Terkadang orang akan disalahpahami, ditolak, bahkan mengalami penganiayaan karena imannya. Setiap orang yang memilih mengikuti Yesus dan berpegang teguh pada kebenaran perlu menyadari bahwa keputusan itu tidak selalu diterima oleh semua orang. Ada kalanya mereka menghadapi penolakan, bahkan dari anggota keluarganya sendiri. Hal ini bukan karena Yesus mengajarkan perpecahan, tetapi karena tidak semua orang mau menerima jalan yang diajarkannya. Mengasihi orang tua adalah perintah Allah yang sangat penting dan harus dijalankan dengan sungguh-sungguh. Namun kasih kepada Allah dan kesetiaan kepada Kristus harus tetap menjadi yang utama dalam hidup kita. Karena itu seperti yang pernah dikatakan oleh Santo Fransiskus dari Assisi, orang Kristen dipanggil untuk menjadi pembawa damai. Damai yang dimaksud bukanlah damai yang hanya tampak di luar atau sekedar menghindari konflik, melainkan damai yang sejati. Damai itu diperjuangkan dengan keberanian, ketekunan, dan kesediaan untuk melawan kejahatan dengan kebaikan, meskipun kadang harus menanggung pengorbanan dan penderitaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Marilah kita menghadap Tuhan dengan lagu syukur. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagat dan semua penghuninya. Sebab Tuhan yang mendasarkan bumi atas laut, menegakkannya atas samudera raya. Siapakah boleh mendaki gunung Tuhan? Siapakah berdiri di tempatnya yang kudus? Yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak bersikap curang dan tidak bersumpah palsu. Dia yang menerima berkat Tuhan dan memperoleh balas jasa dari Allah penyelamatnya. Orang demikianlah yang mencari Tuhan, yang menghadap hadirat Allah Yakub. Tinggikanlah tiangmu, hai gapura-gapura, dan lebarkanlah dirimu, gerbang abadi, supaya masuklah Raja mulia. Siapakah Raja mulia itu? Tuhan yang perkasa dan perwira, Tuhan yang jaya dalam peperangan. Tinggikanlah tiangmu, hai gapura-gapura, dan lebarkanlah dirimu, gerbang abadi, supaya masuklah Raja mulia. Siapakah Raja mulia itu? Tuhan semesta alam, Dialah Raja mulia. Kemuliaan kepada Bapa
dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita menghadap Tuhan dengan lagu syukur. Sumber cahaya mulia yang menerangi dunia, malam kau hentikan sudah, kau terbitkan fajar cerah. Engkaulah terang sejati, melebihi matahari, dasar lubuk hati kami. Kau sinari, kau selami, terangilah diri kami, ya Bapa yang murah hati, dengan rahmat dan kasih-Mu, agar selamat selalu. Terpujilah Allah Bapa bersama Putra tercinta, dalam ikatan Roh Suci, sepanjang seluruh hari. Amin. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu ya Tuhan. Betapa menyenangkan kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Hatiku rindu mendambakan pelataran rumah Tuhan. Jiwa ragaku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit mendapat tempat, dan burung layang-layang bersarang di rumah-Mu. Mereka meletakkan anak-anaknya dekat mezbah-Mu. Ya Tuhan semesta alam, Rajaku dan Allahku, berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu, yang selalu memuji Engkau. Berbahagialah orang yang menimba kekuatan daripada-Mu, yang suka berziarah ke rumah-Mu. Lembah kering yang mereka lintasi berubah menjadi air berkat hujan pertama. Mereka berjalan dari kota ke kota, hendak menghadap Allah di Gunung Sion. Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Condongkanlah telinga-Mu ya Allah Yakub. Lihatlah ya Allah Raja Agung. Pandanglah Raja yang Kau urapi. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allah daripada diam di rumah orang berdosa. Sebab Tuhan Allah adalah Raja yang agung dan murah hati. Ia memberikan kasih dan kemuliaan. Tuhan menganugerahkan kebahagiaan kepada orang yang hidup tanpa celah. Tuhan semesta alam, berbahagialah orang yang percaya kepada-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu ya Tuhan.
Marilah kita naik ke gunung Tuhan. Pada akhir zaman gunung Tuhan akan berdiri kokoh kuat di antara puncak gunung gemunung dan menjulang tinggi di atas semua bukit. Semua bangsa akan mengalir ke sana, dan banyak kaum akan datang seraya berkata, "Mari kita berziarah ke gunung Tuhan, naik ke rumah Allah Yakub. Semoga Ia menunjukkan jalannya kepada kita, dan kita akan mengikuti bimbingannya. Sebab dari Gunung Sion lahirlah hukum, dan dari Yerusalem sabda Tuhan. Tuhan akan menguasai semua bangsa, dan menghakimi sekalian rakyat. Mereka akan menempa pedangnya menjadi cangkul, dan tombaknya menjadi sabit. Bangsa yang satu takkan menghunus pedang lawan bangsa yang lain, dan mereka takkan lagi mengadakan latihan perang. Hai keluarga Yakub, datanglah kemari, marilah kita hidup dalam cahaya Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita naik ke gunung Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah setiap hari keselamatan Tuhan. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, dan karyanya yang agung di antara segala suku. Sebab Tuhan Maha Agung dan sangat terpuji, Ia dahsyat melebihi segala dewata. Sebab dewa-dewa para bangsa sesungguhnya tidak ada. Tuhanlah yang menciptakan langit, agung dan semaraklah Ia. Kekuatan dan kemuliaan memenuhi rumahnya yang kudus. Sampaikanlah kepada Tuhan, hai segala suku bangsa. Sampaikanlah kepada Tuhan kemuliaan dan kuasa. Serukanlah namanya yang mulia. Bawalah persembahan, masuklah di pelataran rumahnya. Bersembah sujudlah kepada hadiratnya. Gemetarlah di hadapan Tuhan, hai seluruh bumi. Katakanlah di antara para bangsa, Tuhanlah Raja. Ia meneguhkan jagat tak tergoyangkan. Ia menghakimi para bangsa dengan adil. Bersukalah langit, bergembiralah bumi. Bergemuruhlah lautan beserta isinya. Bersoraklah ladang dan segala tumbuhannya. Bergembiralah segala pohon di hutan. Bersukarialah di hadapan Tuhan sebab Ia datang. Ia datang menghakimi dunia. Ia akan menghakimi dunia dengan adil, dan para bangsa dengan tepat. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bernyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Bacaan dari surat Rasul Yakobus. Berbicaralah dan bertindaklah sebagai orang yang akan dihakimi oleh hukum yang membebaskan. Sebab keputusan yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas keputusan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan dari awal mula sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan
dari awal mula sampai selama-lamanya. Sebab agunglah karya tangannya, dari awal mula sampai selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Terpujilah Tuhan dari awal mula sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah kita. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umat-Nya. Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa, Putera Daud hamba-Nya. Seperti dijanjikannya dari sedia kala, dengan perantaraan para nabi-Nya yang kudus, untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua lawan yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada leluhur kita dan mengindahkan perjanjian-Nya yang kudus. Sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham bapa kita akan membebaskan kita dari tangan musuh, agar kita dapat mengabdi kepada-Nya tanpa takut dan berlaku kudus dan jujur di hadapan-Nya seumur hidup. Dan engkau, anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalan-Nya, untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umat-Nya, berkat pengampunan dosa mereka. Sebab Allah kita penuh rahmat dan belas kasihan, Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang, untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut, dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah Tuhan Allah kita. Allah menempatkan manusia di dunia ini supaya bekerja sehati sejiwa demi kemuliaan Tuhan. Marilah kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan berkata, semoga kami memuliakan Dikau ya Tuhan, Allah pencipta alam semesta. Kami memuji Engkau sebab Engkau telah mengaruniakan keperluan hidup setiap hari kepada kami, dan Engkau memelihara jiwa kami sampai saat ini. Semoga kami memuliakan Dikau ya Tuhan. Pandanglah kami yang hendak memulai pekerjaan harian kami, supaya kami bekerja sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga kami memuliakan Dikau ya Tuhan. Semoga usaha kami pada hari ini berguna bagi saudara-saudara kami, sehingga kami bersama-sama membangun dunia yang berkenan padamu. Semoga kami memuliakan Dikau ya Tuhan. Dampingilah kami dan semua orang yang akan kami jumpai hari ini, dan anugerahilah kami sukacita dan damai. Semoga kami memuliakan Dikau ya Tuhan. Kembali sejenak dalam keheningan, kita haturkan rasa terima kasih kepada Tuhan atas hari yang baru, dan kita memohon rahmat-Nya untuk menjalani hari ini.
Marilah kita mohon, semoga kami memuliakan Dikau ya Tuhan. Sekarang marilah kita meneguhkan pujian permohonan kita dengan doa Tuhan kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi, seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah berdoa. Tuhan Allah, Raja surga dan dunia, bimbinglah dan kuduskanlah, pimpinlah dan tuntunlah jiwa dan raga kami, hati dan tangan kami, perkataan dan perbuatan kami. Semoga kami selalu mentaati perintah-Mu dan bekerja menurut sabda-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan ini ibadat pagi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Salam ya Ratu, Bunda yang berbelas kasih, hidup hiburan dan harapan kami. Kami semua memanjatkan permohonan, kami amat susah, mengeluh mengesah dalam lembah duka ini. Ya Ibunda, ya pelindung kami, limpahkanlah kasih sayang-Mu yang besar kepada kami. Dan Yesus, Putra-Mu yang terpuji itu, semoga Kau tunjukkan kepada kami, oh Ratu, oh Ibu, oh Maria, Bunda Kristus. Setelah mendaraskan ibadat pagi, kita akan melanjutkan dengan novena kepada Bunda Maria dari Gunung Karmel. Marilah kita kembali membawa rasa syukur, pergumulan dan penderitaan, serta berbagai permohonan yang tersimpan dalam hati kita kepada Bunda Maria dari Gunung Karmel. Kiranya berkat bantuannya, Tuhan berkenan menganugerahkan rahmat-Nya atas apa yang menjadi harapan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mahkota 12 bintang yang mengelilingi kepala Bunda mengingatkan kami akan penglihatan dalam kitab Wahyu. Tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Dalam kitab Wahyu tersebut, tampil seorang perempuan yang berhadapan dengan kuasa kejahatan. Dalam iman, kami melihat Engkau sebagai Bunda yang senantiasa menyertai umat Allah,
dalam perjuangan melawan dosa dan kejahatan. Karena itu dengan penuh kepercayaan kami datang kepadamu, sebab kami percaya bahwa Engkau mendengarkan doa anak-anak-Mu dan senantiasa membawa mereka semakin dekat kepada Kristus. Dengan iman, hari ini kami kembali datang ke hadapan-Mu ya Bunda, membawa permohonan khusus yang tersimpan dalam hati kami. Marilah kita sampaikan apa yang menjadi kerinduan hati kita. Ya Maria Bunda kami mempersembahkan kepadamu tubuh kami dengan segala kelemahannya, jiwa kami dengan segala ketidaksempurnaannya, dan hati kami dengan segala kasih, kerinduan, dan keinginannya. Kami persembahkan kepadamu segala doa, pekerjaan, sukacita, penderitaan kami, segala perjuangan kami, dan terutama saat kematian kami, dengan segala sesuatu yang akan menyertainya. Ratu dan keindahan Karmel, doakanlah kami. Ya bunga Karmel, pokok anggur yang berbunga, cahaya surga, perawan yang melahirkan sang putra yang tiada bandingnya. Bunda yang lemah lembut, yang murni perawan, anugerahkanlah kepada kami, putra-putrimu, rahmat istimewa, ya bintang samudera. Tunas dari akar isai, yang menumbuhkan bunga yang indah, perkenankanlah kami tinggal bersamamu sepanjang masa. Bagaikan bunga bakung yang tumbuh di antara duri-duri, peliharalah kemurnian hati kami yang rapuh dan lemah, dan lindungilah kami selalu. Engkaulah perlindungan yang kuat bagi mereka yang berjuang di tengah berkecamuknya peperangan. Bentengkanlah bagi kami perlindungan skapulirmu. Dalam ketidakpastian hidup, berilah kami nasihat yang bijaksana. Dalam segala kesesakan, curahkanlah penghiburan yang tak pernah putus. Ya Bunda yang manis, Ratu Gunung Karmel, penuhilah umatmu dengan sukacita yang Engkau nikmati di surga. Ya pintu dan kunci Firdaus, hantarlah kami ya Bunda menuju kemuliaan di mana Engkau dimahkotai. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.